Nah, saatnya Tuhan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Biarkan kebenaran-Mu disampaikan dan itu jatuh di hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah. Kami siap Tuhan meresponi firman-Mu, dan biarlah hari ini Engkau melawat setiap kami. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Biarkan Tuhan ditinggikan, dimuliakan hari ini. Engkau menjadi pusat dari pujian penyembahan kami. Segala kemuliaan, segala hormat hanya buat Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami menikmati lawatan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami yang sedang berputus asa, Tuhan berikan kekuatan yang baru buat kami, sehingga kami boleh melihat bahwa ada pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami lemah, Tuhan kasih kekuatan, kesembuhan, mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kuasa-Mu tidak terbatas, dan Engkau sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, kita bersyukur kalau kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Juni. Dan saya percaya semua kita tetap percaya bahwa seperti pujian tadi, besar setia Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita harus melewati seperti pujian tadi, walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kita percaya dalam lembah kekelaman Tuhan ada bersama kita. Di gembala yang baik, Dia memegang hidup kita, Dia menuntun kita, dan bahkan Dia terus menyegarkan kita dengan kekuatan yang selalu baru. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah multiplikasi saksi Kristus. Saudara, kita percaya bahwa tugas menjadi saksi Kristus adalah tugas semua orang percaya. Katakan semua orang percaya. Pesan Tuhan yang begitu kuat, yang disampaikan, yang terus diulang-ulang, bahkan dalam Kisah Para Rasul, sebelum Yesus naik ke surga pun, kita melihat bagaimana Tuhan berkata dalam Kisah 1 ayat 8, menjadi satu ayat yang sungguh memberikan berkat, memberikan motivasi, memberikan dorongan buat kita bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Surat keputusan SK 28, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu SK. Surat keputusan yang Tuhan berikan sebelum Dia terangkat ke surga. Memberikan surat keputusan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Dan jadikanlah dan baptislah mereka dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu merupakan surat keputusan yang Tuhan sudah berikan, yang tidak bisa dicabut. Karena yang memberikannya menetapkan, dan itu menjadi perintah amanat agung yang disampaikan, yang diberikan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat mengapa Roh Kudus itu dijanjikan dan digenapi bagi gerejanya. Kita baru merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Dan ada satu perenungan pertanyaan buat kita, mengapa Roh Kudus itu dijanjikan? Kita tahu dalam perjanjian lama dinubuatkan tentang bagaimana dalam kitab Yoel, satu saat Tuhan akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua maupun anak-anak, teruna-teruna, mereka akan bernubuat. Para orang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan. Saudara, dan kita tahu apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam Kisah Para Rasul. Kenapa Roh Kudus dijanjikan dan digenapi? Jawabannya ini saudaraku. Kenapa? Karena jawabannya adalah karena setiap orang percaya dapat menjadi saksi Kristus. Roh Kudus diberikan punya maksud, punya tujuan. Dia bukan hanya penolong dan penghibur, dia bukan hanya parakletos. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus diberikan bagi gerejanya. Karena Tuhan mau kita gerejanya, kita umat Tuhan. Kita
akan dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam Alkitab, menjadi saksi Kristus harus didahului dengan menerima kuasa dari Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama bagian ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya yakin ayat ini terus berulang-ulang dan kita tidak pernah bosan membaca ayat ini. Karena memang ini kebenaran, ini adalah rancangan Tuhan dan perintah Tuhan buat kita. Mari kita akan baca bersama-sama Kisah 1 ayat yang ke-8 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini jelas sekali dikatakan menjadi saksi Kristus harus didahului dengan apa? Menerima kuasa dari Roh Kudus. Alkitab mengatakan Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Katakan saksiku. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah jawaban kenapa Roh Kudus dijanjikan dan digenapi bagi gerejanya. Kita bersyukur karena kita adalah bait-bait Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, amin. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, diberikan kepada kita. Dan percayalah, kalau Roh Kudus dicurahkan, tinggal dalam hidup kita, jelas dikatakan kamu akan menjadi saksi. Amin. Tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus ada dan bekerja dalam hidup kita. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Saudara dikasih Tuhan, panggilan bagi semua orang percaya kapanpun, dimanapun anak-anak Tuhan haruslah menjadi saksi. Seperti bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Saudara, kita harus menjadi saksi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, membawa kita mengenal Dia. Kalau kita melihat kehidupan kita, perjalanan pengiringan kita, selayaknya lah kita boleh mengingat betapa Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Di depan kita, kita diingatkan kembali, mengingat. Ada pujian mengatakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Dia, lagunya gimana? Dan kasih-Nya seperti tinggi langit, kasih Allah pada kita besar, kasih Allah pada kita. Saudara, kalau kita mengingat, selayaknya kita bisa bersaksi betapa kasih Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya kenapa Tuhan katakan kita harus bisa menjadi saksi, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Saya percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran artinya, saudaraku, kalau orang bersaksi, itu artinya dia tahu, dia mengalami, lalu dia sampaikan kebenaran. Apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia sampaikan. Itu yang namanya saksi, betul? Dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri, dia merasakan sendiri, dan dia ceritakan pengalamannya itu. Dan dia sampaikan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh tahu bahwa bersaksi bagi Kristus, itu kita bisa lakukan dalam hal yang sederhana. Memang saudaraku, kadang-kadang kita berpikir, Pak Beni susah ya bagaimana sih bersaksi? Menurut saya bersaksi itu adalah hal yang sederhana. Tadi saya katakan bersaksi itu adalah apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang sungguh-sungguh sudah terjadi dalam hidup kita, itu kita sampaikan. Saudara, bersaksi bagi Kristus dalam hal yang sederhana dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Antara lain, yang pertama saudaraku adalah ini saudaraku, menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita sehingga kita boleh mengalami keselamatan. Saya percaya semua kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan, amin. Amin. Sekali lagi, yang namanya bersaksi itu artinya menceritakan. Katakan menceritakan. Ini, seorang saksi itu harus menceritakan kepada orang lain. Itu yang namanya saksi. Dia harus menceritakan dengan ucapannya bahwa dia pernah
merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, kalau kita melihat di depan ini, kita boleh merasakan betapa, menceritakan betapa Kristus sudah berkorban buat kita. Dia mati buat kita. Dan itu yang kita sampaikan. Memang kita mungkin belum melihat Kristus secara langsung, tapi kita boleh melihat karyanya secara dahsyat dalam hidup kita. Saya percaya ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang kita alami, yang kita terima lewat karya Kristus. Dan saya percaya sejak kita mengenal Tuhan sampai hari ini, saya percaya akan ada banyak perbuatan yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa menghitung kebaikan Tuhan. Begitu luar biasa kasih setia Tuhan. Dan menjadi saksi sederhana, kita menceritakan bahwa kita punya Yesus yang hebat, yang dahsyat. Bukan hanya itu dikatakan, bersaksi itu menyaksikan perubahan hidup yang kita alami. Karena kerja kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ingat, kalau hari ini kita bisa diubahkan, itu bukan karena kita, betul? Betul? Kita diubahkan itu karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dulu mungkin kita orang yang bejat, orang-orang yang mungkin melakukan hal. Sekali lagi, jangan berpikir bahwa kita sempurna. Jangan berkata kita ini orang yang hebat. Kalau kita dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi saya mau katakan bahwa kalau hari ini kita ada, itu semua karena karya Tuhan dalam hidup kita. Yang bekerja dalam hidup kita. Tadi malam kita bersama-sama merenungkan. Dia yang mengerjakan kemauan, segala kemauan menurut kerelaannya dalam hidup kita. Amin. Artinya kalau hari ini kita bisa ada, itu semua karena karya Tuhan. Dan kita harus menyaksikan perubahan hidup. Kalau kita nggak pernah mengalami perubahan hidup, apa yang mau kita saksikan, betul? Kita harus saksikan perubahan hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Dan itu yang kita saksikan. Bukan hanya itu saudaraku, mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita. Saya percaya firman yang ditaburkan, firman yang disampaikan, firman yang kita dengar, itulah firman yang mengubahkan kehidupan kita. Kalau hari ini kita berubah, itu karena kuasa Tuhan, tapi juga karena kuasa firman. Saya percaya firman yang kita miliki adalah firman yang ajaib, firman yang dahsyat. Saudara, itu bersaksi. Jadi saya mau katakan, bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Sekali lagi saudara, ini kasih Tuhan, kita harus menyadari itu. Bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Seorang saksi harus mengalami secara pribadi. Kalau dia nggak pernah punya pengalaman secara pribadi, kita nggak layak jadi saksi. Tapi saya percaya semua kita punya pengalaman pribadi untuk terima Tuhan. Amin. Seorang saksi juga harus menceritakan kepada orang lain. Dan seorang saksi juga harus menceritakan kebenaran. Kalau saksi bohong, dia akan dituntut, betul? Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Jadi jangan takut, kita mengalami, kita merasakan, kita melihat secara langsung, kita menerima secara langsung, dan kita harus bersaksi menceritakan kebenaran, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita terima dari Tuhan. Hari ini saudaraku, sesuai dengan tema kita, multiplikasi saksi Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan coba melihat 4 langkah untuk mengalami multiplikasi saksi Kristus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Kisah pasal 13 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, hal yang pertama kalau kita ingin mengalami multiplikasi saksi Kristus adalah apa? Persiapkan diri kita secara khusus menjadi pribadi atau umat Tuhan yang siap diutus. Katakan siap diutus. Saudara dikasih Tuhan, multiplikasi saksi Kristus itu bisa terjadi. Kalau apa? Kalau kita memiliki persiapan diri kita secara khusus.
Kalau kita melihat ayat ini, Kisah 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Khususkanlah. Saudara, kenapa tema multiplikasi saksi Kristus itu harus kita terima dan harus menjadi bagian hidup kita? Latar belakangnya apa? Alkitab mengatakan ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya apa? Tuaian memang banyak, betul? Saya ngomong benar atau salah? Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit, atau sebaliknya. Tuaian sedikit, pekerja banyak. Mana yang betul? Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Artinya hari ini Tuhan masih membutuhkan saksi-saksi Kristus. Pekerja-pekerja yang siap menuai. Karena tuaian memang sangat-sangat banyak. Siap untuk dituai. Dan Tuhan mau kalau kita ingin mengalami multiplikasi saksi Kristus, yang pertama kita harus persiapkan diri kita secara khusus. Bukan berarti kita harus tinggalkan pekerjaan kita, lalu jadi hamba Tuhan. Kalau itu pun kita alami dalam panggilan kita, itu anugerah Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, apa? Untuk menggenapi firman-Nya. Saudara, saya percaya semua kita punya panggilan masing-masing, betul. Tapi mari setiap kita kalau kita ingin mengalami multiplikasi saksi Kristus, Tuhan mau persiapkan diri kita. Secara khusus, supaya apa? Supaya Roh Kudus menyatakan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk siap diutus. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya di dalam multiplikasi saksi Kristus adalah persiapan diri. Persiapan diri atau pribadi untuk siap diutus. Mari katakan seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya. Tuhan menyentuh bibirnya. Lalu dikatakan, dia berkata, siapa yang akan kuutus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara dikasih Tuhan, mari kita juga mau membuka diri kita, membuka hati kita untuk berkata, Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan dan tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersaksi. Karena Alkitab mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Itu artinya tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersaksi. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak siap diutus. Yang penting, yang perlu, yang pertama kalau kita ingin mengalami multiplikasi saksi Kristus, Tuhan mau setiap kita persiapkan hati dan diri kita. Supaya Roh Kudus bisa berkata secara pribadi. Memberikan peneguhan buat kita. Sekali lagi Tuhan mau gerejanya tidak hanya menjadi penonton. Katakan penonton. Tuhan mau semua gerejanya menjadi saksi Kristus. Amin. Hari-hari ini kita tahu bahwa bagaimana gereja lupa bahwa ada tanggung jawab penting SK 28, Matius 28 yang harus dipegang dan diimani dan dilaksanakan. Ini adalah perintah komando yang tidak boleh ditolak dan tidak boleh dilanggar. Yaitu apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan mau supaya kita mengalami multiplikasi saksi Kristus, bukannya persiapkan diri kita secara khusus. Mari kita buka Kisah 13 ayat yang keempat. Kisah 13 ayat yang keempat. Kisah 13 ayat yang keempat saya akan bacakan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa melihat bagaimana langkah untuk mengalami multiplikasi bukan hanya persiapkan diri kita untuk kita menerima dan memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk siap menjadi saksi-saksi Kristus siapapun kita. Tapi yang kedua dikatakan pergi dan taat karena visi dari Roh Kudus untuk bersaksi. Kalau kita melihat ayat ini yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Kenapa gereja di Kisah Para Rasul
bertumbuh dengan dahsyat. Karena ada orang-orang, para rasul yang taat. Ketika Roh Kudus menyatakan dirinya, memanggil mereka, mengutus mereka. Dan multiplikasi terjadi. Ledakan gereja mula-mula terjadi karena apa? Ada orang-orang yang mau pergi dan taat. Saudara tahu? Kalau nggak mau pergi dan taat, cara Tuhan itu nggak pernah gagal dengan rancangannya. Betul? Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita belajar kisah para rasul, apa yang terjadi? Penganiayaan, penderitaan terjadi. Sehingga para rasul harus pergi. Dan ternyata dengan penganiayaan itu mereka berpencar. Dan ternyata itu cara Tuhan mengutus mereka untuk pergi. Jadi kalau saudara nggak mau pergi, Tuhan punya banyak cara untuk membuat saudara pergi. Poinnya mau nggak kita mengalami multiplikasi kasih karunia dengan cara apa? Dengan cara kita mau pergi dan taat. Saya percaya kalau Tuhan sudah sampaikan satu visi buat kita. Ini tahun multiplikasi, itu artinya ini bukan buat orang lain tapi ini buat kita, buat saya. Kita harus siap jadi saksi. Bagaimana caranya? Sederhana. Apa yang saudara alami itu saksikan kepada siapapun. Saudara nggak perlu dengan cara strategi, dengan metode, tapi paling tidak apa yang kau alami, apa yang kau rasakan tentang Kristus, apa yang kau alami dan terima dari Yesus, itu yang kau sampaikan sehingga orang mendengar bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Kita harus taat supaya setiap kita menggenapi janji Tuhan, yaitu apa? Kita menjadi saksi-saksi Kristus yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Barnabas dan Saulus, kalau kita melihat bagian ini, mereka meresponi dengan taat. Perintah untuk pergi menjadi saksi Kristus adalah merupakan visi atau perintah dari Roh Kudus, di mana visi itu juga pernah diperintahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Ketika di Kisah Para Rasul, di Matius 28 SK, perintah amanat agung itu sebelum Yesus naik ke surga, dia perintahkan satu pesan yang penting. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ingat, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudaraku, setiap kita wajib untuk apa? Untuk melaksanakan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak, harus dilaksanakan. Saya yakin satu saat ada satu pertanyaan yang Tuhan sampaikan buat kita ketika kita menghadap Tuhan. Pak Beni, sudahkah Pak Beni bersaksi? Masing-masing kita diperhadapkan tanggung jawab kita. Sudahkah kita menceritakan apa yang sudah kita alami dan kita rasakan? Tuhan mau gereja di tempat ini mengalami multiplikasi saksi Kristus. Jangan berkata, saya kan masih muda, siapapun engkau, orang muda, engkau bisa bersaksi kepada orang muda, betul? Orang tua kepada orang tua, saya yakin anak-anak pun bisa bersaksi. Saudara tahu ketika seorang panglima tentara yang sakit, Pak Naaman, seorang budak yang masih kecil, dia bisa bersaksi, Naaman Tuhanku, aku punya seorang nabi yang dahsyat yang dipakai Tuhan, yang bisa menyembuhkan. Hanya ngomong begitu saja. Dan terjadi apa? Kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau katakan, kita bisa banyak cara untuk berkata. Dan ingat, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kuasa buat kita. Jangan takut, jangan gentar. Percayalah, siapapun kita, Tuhan bisa pakai untuk kita mengalami multiplikasi saksi Kristus. Sehingga lewat hidup kita ada banyak orang mengalami, juga menerima, mendengar tentang Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang kita alami, Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan itu tugas dan itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh gereja Tuhan. Oleh kita, jemaat Tuhan di akhir zaman ini, bahwa Tuhan rindu setiap kita untuk pergi dan taat karena apa yang Roh Kudus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku ini kasih Tuhan, kita harus terus berjuang, katakan berjuang, sampai tujuan Roh Kudus untuk bersaksi itu tercapai. Mari kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai. Saudara, amanat agung ini adalah satu perintah yang sangat penting. Katakan sangat penting. Ini amanat yang besar, amanat yang sungguh harus kita pegang betul-betul. Saya yakin kalau seseorang mau pergi dan dia berikan wasiat, saya yakin pasti. Kalau orang yang kita hormati, orang yang kita kasih pergi meninggalkan kita, biasanya kalau orang tua kasih wasiat, pasti kita pegang betul, betul? Kita hargai betul. Dan ini wasiat ketika Tuhan sebelum dia terangkat ke surga meninggalkan umatnya, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan gerejanya, dikatakan Yesus memberikan satu amanat wasiat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau kita terus berjuang sampai tujuan Roh Kudus untuk bersaksi itu tercapai. Dari Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan ujung bumi mana? Terserah. Mungkin ujung bumi saudara itu adalah mungkin di Ciwidey, silakan. Setiap kita punya ujung bumi masing-masing. Yang penting mari kita terus berjuang sampai rancangan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk siap menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, saya melihat ternyata menjadi saksi Kristus yang efektif nggak perlu sekolah teologi tinggi-tinggi. Petobat-petobat baru pun kalau dia mau bisa dipakai tuh menjadi saksi. Kalau sudah melihat dalam Alkitab, penginjil yang paling efektif yang langsung adalah apa? Perempuan Samaria. Dia ngalami, dia melihat Yesus dan dia pulang, dia ngomong sama keluarganya, desanya, semua kampung halamannya pergi dan melihat dan mengalami lawatan Tuhan. Itu artinya masalahnya mau atau tidak, kita mau menjadi saksi Kristus. Dan saya percaya kalau kita mau dan berjuang, saya yakin semua kita akan mengalami multiplikasi lewat hidup kita. Ada banyak orang boleh menerima dan mengalami kasih setia daripada Tuhan. Amin. Dimanapun, kapanpun, kita harus siap. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Yang terakhir saudaraku, langkah yang terakhir adalah saksi. Bagaimana caranya untuk kita mengalami multiplikasi kasih Kristus? Saksi Kristus yang melahirkan saksi Kristus. Saudara, apa maksudnya? Mari kita akan baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Dan yang kamu dahulu dengar dariku melalui banyak saksi. Hal-hal ini percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga akan mampu mengajarkan kepada orang-orang lain. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita kalau ingin mengalami multiplikasi saksi Kristus, kita harus apa? Sebagai saksi Kristus, kita semua harus melahirkan juga saksi Kristus. Artinya apa? Kita mau ketika kita bersaksi, lalu ketika ada orang itu mengalami, saudara jangan berhenti, katakan kepada orang yang kita layani itu untuk apa? Untuk dia juga bersaksi. Jadi kita melahirkan saksi-saksi Kristus sehingga ada multiplikasi terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita rindu supaya ada orang mengalami dan orang itu juga yang mengalami, dia menceritakan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada siapapun. Artinya kalau kita ingin mengalami multiplikasi saksi Kristus, kita harus juga melahirkan anak-anak kita, sahabat kita, supaya juga mereka ketika mereka mengalami, mereka juga menceritakan bagaimana Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari bagian ini, saudara, kita bisa melihat contoh dari firman Tuhan di Alkitab. Rasul Paulus, dia melahirkan Timotius. Siapa Timotius? Seorang muda, dia melayani umur 12 tahun. Dia menjadi gembala di umur 12 tahun. Dan Tuhan memberikan nasihat kepada Timotius apa? Dan yang kamu dengar, dahulu pernah kamu dengar dariku melalui banyak saksi.
Hal ini percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Luar biasa. Ada pelipat gandaan dengan cara apa? Kasih kepercayaan. Paulus dia nggak takut untuk memberikan kepercayaan kepada orang muda yang namanya Timotius. 12 tahun dia melayani Tuhan. Dan Paulus tahu sebagai orang muda tidak mudah. Tapi Paulus ajarkan satu tip kunci untuk mengalami multiplikasi. Timotius, apa yang kau terima dariku lewat banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang lain yang dapat dipercaya, yang mampu mengajar kepada orang-orang lain. Artinya kalau kita ingin mengalami multiplikasi, kita juga harus siap untuk melahirkan. Kita bersyukur di tempat ini, di ibadah kerabat, kita ada pemuritan. Dan saya mau ini adalah tempat di mana kita rindu supaya di tempat ini Tuhan bentuk orang-orang yang dipersiapkan, orang-orang muda yang dipersiapkan. Kita tahu Yesus melahirkan 12 murid. Elia melahirkan Elisa, betul? Tadi malam kita belajar, Musa melahirkan siapa? Yosua, seorang muda yang ternyata bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua menjadi budak, ada proses yang panjang, menjadi budak, menjadi prajurit, menjadi mata-mata, dan menjadi abdi Musa. Saudara dikasih Tuhan, tapi kita tahu bagaimana Yosua dilahirkan dari seorang budak, tapi kita tahu bagaimana Yosua tetap ikuti proses dan melahirkan seorang yang dahsyat. Dan kalau kita ingin mengalami multiplikasi, mari rindukan dalam hidup kita. Mari kita juga rindu supaya apa? Supaya kita belajar melahirkan orang-orang yang sungguh-sungguh juga siap bersaksi. Karena saya percaya ini waktunya kita bukan Superman. Betul? Betul? Kita semua membutuhkan orang lain. Kalau kita ingin tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita akan berjalan dengan baik, kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang. Saya mau jemaat di tempat ini siapapun, mari kita terlibat bersama-sama. Saya tidak mau saudara ada di tempat ini jadi penonton, tapi mari bergeraklah bersama-sama, siap menjadi saksi. Karena saya percaya ketika kita sama-sama sehati, saya yakin di situ Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat untuk mengalami multiplikasi yang lebih lagi dalam hidup kita. Dan biarlah ini boleh menjadi satu kebenaran buat hidup kita. Saudara, mari kita bergerak. Mari kita bergerak dan dalam multiplikasi saksi Kristus, karena ini merupakan perintah Tuhan. Siapkan dirimu dengan baik, jangan takut karena Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Kita mengatakan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita. Jangan lupa memultiplikasi murid atau jemaat Tuhan yang ada untuk terus berkesinambungan. Sehingga semua suku bangsa sujud menyembah kepada Tuhan. Dan ini menjadi perintah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ingat, menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah. Saya tahu tidak hal yang mudah. Tapi ingat, kita diberikan kemampuan lewat kuasa Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita dengan kuasanya. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi alat yang dahsyat di mata Tuhan. Saudara tahu, Alkitab mengatakan dalam kitab Yoel, satu saat di akhir zaman kita akan mengalami yang namanya hujan akhir. Apa itu tuh hujan akhir? Tuaian akhir, tuaian tanpa batas. Dan itu terjadi ketika kita gereja Tuhan mempersiapkan setiap kita menjadi saksi yang siap diutus. Kemana Tuhan perintahkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita
datang di hadapan Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam bersama-Mu. berikan ku hati, berikan ku hati-Mu. Katakan berikan ku hati, seperti hati-Mu, seperti hati-Mu dengan belas kasihan. berikan ku mata, seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasmu. berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. berikan ku oh berikan ku Berikan ku hati-Mu. berikan ku Tangan-Mu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. berikan ku berikan ku hati-Mu, Berikan ku hati-Mu. berikan ku Berikan ku berikan ku Berikan ku hati-Mu. Saudara, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia sudah memberikan teladan buat kita. Dia datang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan dia mau juga kita boleh ada hari ini. Kita boleh menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Kita boleh menerima anugerah yang dari Tuhan. Dan selayaknya lah kita meresponi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Pergi kemanapun Tuhan bawa kita, di mana kapanpun, untuk kita menceritakan apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan memakai kita menjadi alatnya untuk kemuliaan-Nya. Hari ini kita semua akan mengalami dan menikmati kembali tubuh dan darah Tuhan, yang sungguh akan mendorong dan memotivasi kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi satu ingatan buat kita bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami, dan kita layak untuk menjadi saksi karena kita mengalami kuasa tubuh dan darah Tuhan yang boleh memulihkan, menyembuhkan kita dan membebaskan kita, menyucikan kita, membebaskan, memerdekakan kita, sehingga kita adalah hamba-hamba kebenaran. Dan biarlah itu boleh menjadi satu dorongan motivasi buat kita. Mari kita mau siapkan hati kita, hamba-hambanya yang akan melayani, maju ke depan. Haleluya. Betapa hatiku Terima kasih Yesus, Kau
Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahan Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. hanya ini Tuhan. Permohonan Terimalah Tuhan. Tuhan, persembahan. Jadikan Pakailah hidupku menjadi alatmu sebagai alat seumur hidup. seumur hidupku. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami rindu untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan yang besar, karya agung-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Biarlah tubuh dan darah Tuhan hari ini yang kami terima, itu sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih, diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan kami percaya juga tubuh dan darah Tuhan itu menjadi kekuatan, kuasa yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami berkenan menikmati berkat dan rancangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kami yang menerima, kami percaya hari ini kami menerima dengan iman. Dan kami percaya kami dikuatkan. Kami yang sakit hari ini kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dan kami boleh bersaksi dan berkata betapa dahsyat hebatnya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mau terima dengan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam pada waktu diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, sebab setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti dan minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Dan biarlah hari ini kita bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan sekali lagi buat kita merasakan, mengalami, dan menikmati anugerah Tuhan. Terimalah dengan iman, karena kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Darah Yesus, tubuh dan darahnya, itulah kekuatan buat setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini kita semua merindukan untuk mengalami kedahsyatan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah menerima, mari kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari berkata, Tuhan kami siap untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan itu lewat tubuh dan darah Tuhan. Kita yang sakit kita disembuhkan. Jemaat Tuhan yang di rumah pun yang mengikuti secara live streaming, percaya dan terima dengan iman bahwa Tuhan Allah kita sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia sumber kekuatan buat hidup kita. Ketika Dia menyembuhkan kita. Dan percayalah, kita menikmati pengharapan di dalam Kristus. Karena pengorbanannya itu cukup buat hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah mendapatkan semua roti dan anggur. Mari kita mau angkat ini, hosti atau roti, di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Mari terima dengan iman bahwa di tangan kita ada hosti yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah karena dosa dan kesalahan kita. Hari ini kita akan kembali merasakan, menerima kuasa dari tubuh Tuhan yang membebaskan kita, yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman dan nikmatilah kuasanya, keajaibannya dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita mau angkat cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah menetes di atas kayu salib. Kita percaya oleh darah Yesus kita disucikan, oleh darah Yesus kita dipulihkan, disembuhkan, kita diampuni. Darahnya itulah menjadi korban yang menggantikan kita. Dan inilah anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan dan berikan buat kita. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Semua
kekudusan-Mu. Kudusan-Mu mengikuti-Ku, Kasih-Mu kasih-Mu mengalir mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar. Sungguh besar anugerah-Mu, Amin, haleluya. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kita akan berdoa secara khusus untuk saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Allah kita, Allah yang sanggup menyembuhkan. Kita berdoa untuk hambanya Pak Michael yang dalam tubuh yang lemah, juga Bapak Mustaqim. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan dengan kekuatan, kesehatan. Juga yang ada di tempat ini saudara yang merasa lemah karena sakit, mari terima dengan iman bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup memulihkan kita. Mari andalkan Dia. Kuasanya tidak pernah berubah. Berdoa untuk hamba-Mu Pak Amos. Dalam nama Yesus, kami percaya dalam kelemahan, dalam kesakitan, Tuhan pulihkan. Amin. Dalam nama Yesus, oleh kuasa pilur Yesus, Pak Amos disembuhkan, dipulihkan. Berdoa juga hamba-Mu Bang Daniel Tuhan, Bapak Pendeta Daniel yang hari ini ada bersama-sama kami. Tuhan dalam kelemahan tubuh kami percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apapun yang dialaminya, kami percaya Tuhan mengangkat sakit penyakit dan memulihkan. Dan kami percaya mujizat terjadi, anugerah-Mu dinyatakan. Terus juga buat Pak Cahyo Tuhan, kami percaya kalau hari ini Pak Cahyo masih ada itu semua karena bukti kedahsyatan-Mu. Dan Tuhan akan lanjutkan karya-Mu, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Bahkan jemaat-Mu juga yang ada di tempat ini, kami semua mengalami kuasa-Mu, menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Hamba-Mu Pak Michael bersama Ibu, Tuhan juga menyembuhkan. Bapak Mustaqim di rumah, mungkin yang mengikuti secara live streaming hari ini, kami percaya juga Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Dan seluruh jemaat Tuhan kami percaya, kami hari ini menikmati kuasa-Mu, mengalami kedahsyatan-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersaksi, menceritakan betapa hebatnya Tuhan kami. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, yang sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami terima janji dan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya berkat Tuhan melimpah. Kuasa firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Yang diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan untuk hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari setiap jemaat Tuhan, mari kita terus berjuang, kita terus fokus untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Luar biasa dahsyat. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga kita jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita akan menabur bersama-sama di ladang Tuhan. Untuk persembahan kita minggu pertama di bulan Juni ini, kita akan adakan 2 kali persembahan. Yang pertama untuk operasional gereja, yang kedua untuk kita alokasikan
untuk pelayanan di bidang misi. Ya, mari setiap kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan berikan kerelaan hati kepada kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak semua berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan mengingatkan kembali kepada kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan. Biarlah multiplikasi saksi Kristus itu ada dalam hidup setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan gembala kami boleh menjadi berkat. Lebih khusus untuk penjangkauan jiwa-jiwa untuk hormat bagi nama Engkau ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati istri dan kedua anak mereka Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga gembala kami. Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, berkat-Mu turun atas hidup rumah tangga gembala kami Bapa. Kalau sebentar umat-Mu siap memberikan persembahan, kiranya Tuhan menerima setiap persembahan yang boleh kami berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menabur di ladang-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap berkata, amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Ya, bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja, maupun M-Banking. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 456. Ya, atas nama pengurus, bendahara dan jemaat di tempat ini kami ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda atas setiap persembahan yang telah diberikan. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini juga dari bendahara gereja di tempat ini telah merilis laporan keuangan gereja posisi per Mei 2021. Setiap jemaat bisa melihat laporan keuangan gereja tersebut di grup GKRI Berea. Silakan jikalau ada koreksi jumlah persembahan yang telah Bapak Ibu berikan, mohon segera untuk menghubungi bendahara agar segera dilakukan koreksi. Ya, baik itu persembahan-persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan lainnya, Bapak Ibu sidang jemaat bisa lihat di laporan keuangan gereja bulan Mei 2021. Dan bagi jemaat Tuhan yang masih memerlukan nomor kode persembahan, silakan setelah ibadah selesai bisa minta nomor kode persembahan kepada bendahara di tempat ini, kepada Ibu Ani setelah selesai ibadah. Terima kasih untuk persembahan, baik itu persembahan-persembahan khusus, persepuluhan yang boleh diberikan di GKRI Berea. Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, hari Selasa kita tetap akan diadakan doa yang disertai dengan puasa. Mari mengajak setiap umat Tuhan sama-sama terlibat untuk kita sama-sama berdoa dan berpuasa pada hari Selasa. Khusus untuk Selasa minggu ini, kita tidak ada doa di gereja. Mari, tapi tetap doa akan dilakukan secara daring dengan akun Facebook Bapak Gembala Benyamin Lumondo. Pada dimulai pukul 7 malam. Ya, silakan setiap jemaat boleh mengikuti setiap kegiatan yang ada di gereja di tempat ini. Kemudian hari Jumat kita tetap ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mari
setiap jemaat yang rindu terus untuk mengenal, mempelajari firman Tuhan, silakan datang pada hari Jumat pekan depan pukul 7 malam di gereja. Namun kami perlu ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu datang ke gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat, tetap mempergunakan masker saat datang ke gereja, cuci tangan, dan ada petugas yang mengukur suhu tubuh, kemudian baru memasuki gedung gereja. Ya. Kemudian hari Sabtu itu ada kegiatan kaum muda di tempat ini, ibadah Be Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Ya. Kemudian pengumuman juga dari sekretariat gereja. Gereja di tempat ini memberikan kesempatan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis air. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa menghubungi sekretariat gereja setelah ibadah selesai kepada saya untuk dapat mengambil formulir baptisan air untuk kita ke depan nanti diatur untuk proses persiapan baptisan air mulai dari pendalaman Alkitab sampai dengan hari H pelaksanaan baptisan air. Mari setiap Jumat dukung rencana gereja untuk baptisan air. Kiranya ada jemaat Tuhan yang boleh mengambil langkah untuk komitmen dibaptis pada waktu-waktu mendatang. Ya, demikian kami sampaikan. Untuk perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya tambahan minta maaf, ambil waktu. Sebentar habis ibadah kita ada pertemuan pengurus. Kita akan membicarakan 1-2 hal. Yang pertama, doakan untuk bulan ini kita akan merayakan HUT GKRI yang ke-18. Sebenarnya kita merancangkan di 17 tahun kemarin ada acara, tapi karena pandemi COVID kita tidak mengadakan acara, tapi kita rindu di tanggal 20 ya. Minggu ketiga kita akan merayakan HUT GKRI yang ke-18. Kita sudah dewasa, kita terus merindukan Tuhan bekerja lebih lanjut, lebih dahsyat, memberikan kepercayaan lebih buat gereja Tuhan di tempat ini. Jadi kita akan rapat untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di HUT yang ke-18 GKRI Berea. Yang kedua, saudaraku, saya sampaikan bahwa hari Jumat akan dialihkan di tempat ini ada ibadah ucapan syukur. Jadi bukan ibadah kerabat biasa, tapi ibadah ucapan syukur, karena bersyukur minggu ini kakak saya ada di Bandung, walaupun berjuang dalam kelemahan tubuh, hari ini ambil cuti, jadi yang melayani di Tanjung kakak saya dari Wonosobo datang secara khusus rindu supaya di Bandung bisa mengalami kuasa Tuhan, yang terutama sih ketemu dengan keluarga, dengan anak-anak dan cucu, dan semangatnya bangkit. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tepat juga di minggu-minggu ini mereka bersuka cita karena hari Senin anaknya berulang tahun, Timothy berulang tahun, lalu hari Rabu atau Kamis mamahnya berulang tahun, lalu hari Jumat sekaligus anaknya ulang tahun pernikahan. Jadi mengundang jemaat untuk bisa mengucap syukur di tempat ini dan bersama-sama menaikkan syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadi itu pengumumannya, tetap bersuka cita tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita berdoa untuk hambanya Pak Michael, karena saya mendengar hari Jumat kemarin ikut vaksin dan kemarin kondisi katanya agak kurang sehat. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita bersyukur. Katakan hormat, roh
ketiganya ya. Katakan haleluya. Haleluya, ketiganya yang Yesus. Sekali katakan haleluya. Haleluya, ketiganya yang Esa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Segala hormat, segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya buat Engkau Tuhan. Tuhan yang sudah mati dan bangkit, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau sudah melawat ibadah kami. Engkau hadir dan memberkati kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Bahkan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Hari ini kami menerimanya dengan iman dan yakin bahwa kami dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terus kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami lewati, kami terus yakin bahwa Tuhan kami Tuhan yang senantiasa memegang hidup kami dan menyertai kami. Dan Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami harus melewati lembah-lembah kekelaman dalam hidup kami, tapi kami tahu Engkau tidak pernah terlalu cepat, bahkan Engkau tidak pernah terlambat untuk tepat menolong kami dan mengangkat kami, sehingga kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa, kami ucapkan berkat. Semua yang melayani diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan terus Engkau limpahkan buat kami. Lumbung-lumbung kami diberkati Tuhan, adonan kami diberkati oleh Tuhan. Semua yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah, masa depan kami, bahkan mungkin pergaulan kami, apapun yang kami kerjakan, mimpi-mimpi kami, kerinduan kami, Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan, Tuhan tetap dimuliakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami rindu berkat-Mu dicurahkan, damai sejahtera-Mu dilimpahkan, semangat-semangat yang baru Tuhan limpahkan buat kami, sehingga kami tidak berputus asa, tapi kami tetap bersemangat karena kami punya Tuhan yang tidak pernah kewalahan dan tidak pernah berhenti untuk sedia menolong kami. Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan dan menikmati berkat yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.